Hai, gue Jason dari Two Reviews. Hari ini gue bakal review IEM waifu terbaru dari Moondrop, yaitu Moondrop SSR. Review ini agak lama keluarnya, walaupun gue udah pegang ini IEM lumayan lama, karena gue mungkin ini termasuk salah satu IEM yang gue lumayan susah pastiin bahwa gue bukan dapat unit defektif pas pertama kali gue dengernya. Jadi gue agak nunggu lebih banyak review yang berdatangan dan nunggu beberapa opini dari orang yang gue lumayan percaya soal IEM ini. Dan ya, kenapa gue sampai harus menunggu begitu? Karena menurut gue ini mungkin termasuk salah satu IEM paling buruk yang gue pernah denger dalam jangka waktu yang lumayan lama. Di price range yang sama, $40 kira-kira 500-600 ribu lah. Dan kenapa begitu? Ya, tontonlah review ini. Oke, jadi gue bakal kasih disclaimer dulu. Gue beli SSR ini dari sebuah toko di Tokopedia. Gue tidak terafiliasi dengan toko tersebut ataupun Moondrop, dan Moondrop kemungkinan besar gak bakal mau terafiliasi sama gue karena review yang bakal gue berikan soal SSR mereka. Dan ya, itu udah lumayan spoiler lah ya, kira-kira review ini bakal gimana. Gue bener-bener gak suka nih SSR, dan menurut gue ini bisa berpotensi malah merusak pendengaran lu. Kalian ini. Terutama bagi audiofil yang masih baru mulai mulai perjalanannya. Karena kenapa? Begini. Kira-kira TLDR suara Moondrop SSR ini adalah dia dituning sesuai dengan diffuse field. Apa itu diffuse field? Diffuse field itu sebuah target frequency response. Dia utamanya tuh suaranya hampir seluruhnya flat dari ujung ke ujung, benar-benar flat kalau di measure. Terus ada naik lumayan banyak di upper mid ke treble. Nah, kebetulan di Moondrop SSR ini suaranya ini lumayan menunjukkan frequency response tersebut, dan itu menyebabkan bass dan mid-nya lumayan mundur dibanding upper mid dan treble-nya. Jadi ini ngecering banget istilahnya ya, gampangnya gitu. Dan menurut gue ini malah lumayan keterlaluan ngeceringnya, sangat keterlaluan ngeceringnya. Kenapa menurut gue ini bisa merusak kuping lu pada? Karena setidaknya di pengalaman gue, untuk audiofil pemula biasanya referensi untuk mereka mendengarkan ini kira-kira volume udah cukup, referensi itu biasanya suara bass. Pengalaman gue ya, nggak berarti lu semua pengalamannya sama. Mungkin lu udah referensinya sesuai dengan kira-kira lu bisa dengar vokalnya seberapa kencang atau enggak. Tapi biasanya dari yang gue observasi gitu ya, dari kenal-kenal gue, dari teman-teman gue yang gue pernah ketemu di meet segala, biasa begitu. Jadi mereka bakal naikin volume terus sampai ini bassnya mulai kerasa, oke, artinya volume udah stop. Masalahnya untuk SSR ini, emphasis kenaikan volume di upper mid sampai ke treble itu saking tinggi ya, pada saat hal tersebut terjadi kemungkinan besar volumenya tuh udah jauh di atas batas aman untuk kuping lu. Dan jangankan itu, karakteristik suara dari SSR tersebut ini pun juga lumayan tajam banget, sampai kuping gua bisa dibilang lumayan sakit. Rasanya kayak kalau misalkan kita pakai korek kuping gitu, pakai korek kuping besi, coloknya agak kedalaman, sensasi kurang lebih mirip. Tajamnya ini gue bisa bilang tajamnya setara dengan KZZS 6. Dan itu kita stop dulu situ, itu intronya doang kira-kira. Sekarang kita mulai masuk lebih detail ke suaranya ya. Jadi gue bakal kasih overview yang lebih detail mulai sekarang. Kita mulai dulu di bassnya. Bassnya ini bisa dibilang cukup rata. Mid bassnya lebih muncul dibanding sub bassnya ada, tapi emang gak banyak. Rumble-nya masih ada berasa, jadi masih ada suara gitu ya, masih ada. Kurang berasa, tapi masih ada sih kayaknya, nggak benar-benar hilang lah. Tapi slam di sub bassnya kurang banyak, kalau gue bilang mungkin terlalu dikit malah. Mid bass juga ada sih mid bassnya, karena gue yang lebih banyak pada sub bass, tapi punch-nya tuh kurang ada. Punch-nya emang ya masih berasa tapi kurang ada, jadi kalau dengerin EDM tuh kurang asik kalau gue bilang, kecuali lu naikin terus volumenya.
which bukan hal yang bijak. Tapi setidaknya bass di SSR ini lumayan cepat, malah gue bilang cepet banget untuk dynamic driver ya. Dan tapi karena itu juga, karena dia kagak ada punch, gak ada slam, dan speednya lumayan cepat, tekstur bassnya juga kurang bagus. Jadi suara bassnya tuh, kalau lu demen nonton film Michael Bay gitu ya, suka dengerin EDM gitu, kurang seru lah. Lo bakal kurang puas dengerin ini. Kalau misalnya lu suka dengan rock metal, mungkin masih oke, masih cukup. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal mids, soal vokal nih, vokal, gitar, apa segala macam. Nah, ini bagian yang gue paling gak setuju dengan review-review yang gue udah baca. Dan rata-rata opini soal SSR di grup-grup lokal gitu ya. Karena dari yang gue baca, banyak sekali orang di forum-forum audio lokal maupun di forum Headfight segala macam pada bilang, oh, kalau lu mau beli IEM vokal, belilah Moonthorpe SSR, ini IEM vokal terbaik. Maaf, tapi vokal di SSR ini gue kurang paham nih, maksudnya suara vokal terbaik ini, vokalnya suaranya lumayan aneh gitu. Di SSR ini upper midsnya tuh istilahnya apa ya bahasa Indonesia ya, muncrat banget. Jadi, dan suara cowok pun karena bassnya juga kurang banyak gitu ya, dan mungkin karena speednya terlalu cepat atau gimana, kurang ada bebannya gitu. Suara cowok tuh kurang berat gitu rasanya. Jadinya suaranya lah agak kedengaran agak tipis. Gue bilang, walaupun memang lumayan detail lumayan bagus. Kayaknya secara overall menurut gue SSR ini detailnya memang bagus. Secara teknis emang dia lumayan jago. Tapi kalau suaranya aneh, ya sama juga bohong kan. Dan kalau gue bilang, kalau misalkan lu suka dengerin macam Aimer gitu ya, misalkan suka Diana Krall apa segala macam, begitu lu dengerin di SSR, gue cukup yakin lu bakal bingung lu dengerin siapa, karena suaranya bener-bener lumayan aneh. Mungkin gue bisa coba emulasiin mungkin dengan EQ di editing software, mungkin perbandingin suara gue ngomong saat ini dan nanti coba gue EQ suara gue sedemikian rupa kalau gue sempat ngelakuin hal tersebut, dan gue bisa demonstrasiin kira-kira suaranya kayak apa. Ya, intinya menurut gue mids di SSR ini muncrat banget, tipis, lumayan detailnya, separasi juga oke, tapi benar-benar tajam sekali. Jadi begitu kita udah mulai daerah upper mid, begitu kita mulai daerah violin segala macam, udah susah dengerinnya. Kuping gua lumayan ke trigger, lumayan sakit dengerinnya. Udah berasa kayak dengerin ZS6 lagi, KZ ZS6, dan itu cerita lain lagi. Untuk yang mungkin pernah baca review gua benar-benar nggak suka dengan KZ ZS6, dan ini hampir menyamai tajamnya si ZS6. Kecuali kuping lu terbuat dari baja, menurut gua lu kemungkinan besar nggak bakal bisa dengerin vokal perempuan di SSR atau lagu secara umum. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke treble. Treble menurut gue kasusnya mirip juga. Detail lumayan bagus, separasi juga oke. Agak splashy dikit, muncrat dikit juga. Simbol kadang agak nyampur dikit, tapi nggak terlalu parah, masih juga toleransi. Yang jadi masalah adalah sibilansnya lumayan parah juga. Jadi simbol crash itu benar-benar lumayan tajam. Tapi untungnya extension di SSR gue bilang lumayan bagus. It's not bad, apalagi di harga segini lah ya. But there's better. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira gitu ya, untuk overall frequency response kita dari bass, mid, treble, menurut gue ini IEM yang sangat, kalau orang sebut mungkin segmented. Mungkin kalau lu suka suara kayak gini, ya wes mungkin oke, it's okay.
Kalau lu pernah dengerin dan lu suka gitu ya, dan lu nggak masalah dengan seberapa tajamnya, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan lu banyak baca review dan semua orang bilang oh ini nggak tajam sama sekali, ini buat vocal lover, dan apalagi kalau misalkan lu masih main di range harga segini, di mana rata-rata IEM biasanya V-shape dan biasanya orang uh, berharap bass yang lumayan berasa gitu ya setelah dengar IEM V-shape, ini sebaiknya hindarin IEM ini. Kalau lu pengen IEM yang lumayan netral, mending cobain T2 atau sejenisnya di harga segini. Oke, gue belum nge-cover soundstage and imaging. Untuk soundstage di SSR ini, kalau misalkan ini ukuran kepala gue, ini ukuran kepala gue. Soundstage SSR ini lumayan luas. Ini suaranya tuh bisa kira-kira pas di kepala gue, lingkaran kepala, pas di kepala gue. Belum keluar, tapi pas di kepala gue, karena suara bisa lumayan keluar. Dan menurut gue ini lumayan luar biasa untuk IEM. Tapi gue rasa ini mungkin juga gara-gara suara bassnya kurang banyak ya. Setidaknya dalam pengalaman gue, kalau misalkan bass itu biasanya IEM yang lebih kecil bassnya gitu ya, soundstage biasa persepsinya lebih luas. Atau treble misalnya lebih banyak, biasanya persepsinya lebih luas, lebih airy, kayak macam Andromeda biasanya. Imaging juga lumayan bagus. Imaging gue bisa kira-kira presisi kira-kira 35 derajat lah, gue bisa kira-kirain suara itu datang dari arah mana. Bukan cuma kiri kanannya doang, tapi kira-kira posisi di mana. Ya, gue rasa mungkin experience soundstage ini dan soundstage imaging ini mungkin salah satu hal terbaik dari SSR. Tapi selain itu gue nggak bisa kasih kredit lebih banyak lagi, karena menurut gue overall suaranya lumayan parah. Dan kenapa gue mungkin benar-benar berasa negatif sekali terhadap SSR ini, karena gue sebelumnya suka banget sama Moondrop Spaceship, yang merupakan IEM yang jauh lebih murah dibanding SSR yang merupakan pendahulunya. Karena kan Moondrop SSR ini kepanjangannya Super Spaceship Reference. Ini mestinya upgrade dari Spaceship tersebut. Jadi Spaceship itu IEM yang sebelumnya bentuknya kayak semacam peluru ya, kecil banget. Lu bisa pakai di bawah helm, bisa bawa tidur segala. Dan menurut gue, pada saat gue punya IEM tersebut, sekarang lagi dipinjam salah satu adik gue, itu IEM saking gampangnya dibawa kemana-mana, saking oke suaranya gitu ya, gue milih pakai itu dibanding Andromeda di kebanyakan waktu gue punya itu. Yes, gue milih pakai Spaceship dibanding Andromeda kebanyakan waktu, simply karena gampang bawanya kemana-mana. Gue gak usah takut dia rusak, gue gak usah takut dia kena air apa segala macem, dan gue bisa pakai di segala situasi kondisi. Gue bisa asal colok, gue no problem, suaranya bakal oke aja. For convenience sake lah gitu, enak, lumayan enak gitu. Dan Moondrop Spaceship yang original suaranya bassnya jauh lebih banyak dibanding SSR. Ya nggak jauh lebih banyak sih, lebih banyak tapi nggak jauh-jauh amat lah, nggak sampai cukup buat bass set segala macam. Tapi yang mengejutkan mungkin setelah gue lihat frequency response graph yang dipublish oleh Chronicle di chronicle.com, gue mungkin bakal tampilin di pojok kanan bawah sini gitu ya, frequency response-nya. Di frequency response graph tersebut, lo bisa lihat kalau frequency response SSR dan Spaceship itu belum tentu sangat mirip sekali. Dan perbedaan paling besarnya yang kelihatan cuman perbedaan di bassnya doang. Makanya gue cukup heran kenapa suaranya bisa kayak begini. Mungkin gue rasa mungkin karena driver teknologi berubah, atau mungkin strukturnya berubah, atau gimana. Gak tau juga. Dan mungkin banyak juga yang muncul di forum gitu ya, orang menyarankan untuk tutup aja ventnya SSR kalau misalkan pengen bass lebih banyak. Tolong jangan lakukan hal tersebut, oke? Vent di IEM itu biasanya nggak selalu, biasanya ada untuk suatu alasan. Contohnya misalkan di Ibasso IT00, IT01 gitu ya, yang dynamic driver, dia ada vent itu untuk mengurangi tekanan yang terjadi ke driver IEM tersebut pada saat mungkin lu masukin atau dengerin lagu secara umum. Jadi kalau lu tutup ventnya, seluruh tekanannya tuh bakal nge-impact ke driver IEM tersebut, dan itu bakal bisa bikin imbalance. Mod ini paling sering
gue lihat pada saat zaman-zamanan Tinte 2 lagi gahar-gaharnya, karena termasuk ayam budget netral yang menurut orang cuma butuh bass lebih banyak aja. Tapi hasil dari motor tersebut itu bisa menghasilkan ayam lo imbalance. Dan kita nggak mau hal itu terjadi kan. Jadi ya tolong jangan vent mod IEM dynamic driver karena itu berbahaya, atau IEM secara umum, karena vent tersebut biasanya ada untuk suatu alasan. Oke. Balik lagi ke topik komparasi dengan SSA dengan spaceship. Head to head dengan spaceship gue nggak bisa tunjukin saat ini. Menurut gue comfort juga enakan spaceship sih, gue bilang comfort ya, karena bentuknya lu bisa pakai dari atas dan dari atas over ear dan dari straight down ke bawah. Sedangkan si SSR ini lu cuma bisa pakai over ear, dan kebetulan untuk si SSR ini karena kuping gue agak gede kali ya, jadi kalau dipakai di kuping, gimana cara gue tampilin di ini ya, misalkan ini mestinya kepake di kuping itu gini ya, sejajar dengan lubang telinga, kadang tuh jadi agak ketarik naik gini gitu, jadi seal tuh sering lepas padahal gue lagi duduk diam, jadi lama-lama ketarik keluar seal pecah. Jadi gue harus sering readjust atau gue ganti ear tips lain. Kebetulan waktu itu gue paling cocok pakai ear tips KZ yang apa ini, KZ Starline, tapi di inverted, jadi kayak mirip Celastek, kayak mirip Azla Celastek. Kurang jelas kayaknya di kameranya, semoga kelihatan ya. Jadi lumayan whiteboard dan lengket, tapi setidaknya dia jadi nggak lepas terus sih. Kalau misalkan gue pakai ear tips bawaannya, dia selalu keluar terus kuping gue. Untuk sound isolation di Moondrop SSR, ya isolation ada tapi nggak terlalu banyak karena ventnya lumayan banyak. Nih ada vent satu di sini, ada vent satu lagi di situ. Jadi kalau lu berharap pakai ini di publik, jalan-jalan gitu ya, kemungkinan besar lu pasti bakal dengar suara luar lumayan jelas. Dan tolong, kalau lu nggak bisa dengar dengan jelas suara di luar pada saat lu jalan-jalan gitu ya, tolong jangan volume lu naikin, tapi tolong lu ke tempat yang lebih tenang. Kalau suara dari luar makin kencang, lu makin nggak bisa dengar lagu lu, jangan lagunya yang dikencengin, kupingnya rusak. Dengerin lagu tuh lu nggak bakal mati nggak dengerin lagu, kecuali lu mungkin pemanggung atau apa, itu pun kemungkinan besar mereka nggak mati. Kalau misalkan mereka nggak bisa denger lagunya, paling performance-nya jelek aja. Oke, komparasi lain yang mungkin gue bisa kasih gitu ya, gue bisa kasih komparasi singkat sama Tinte 2. Tinte 2 menurut gue, Tinte 2 itu bassnya slam-nya lebih banyak, punch-nya juga lebih oke. Kuantitasnya kurang lebih sama, mids-nya lebih berbody dikit di Tinte 2, treble-nya jauh lebih dapat diterima, dan upper mids juga jauh lebih diterima. Jadi overall kalau lu pengen suara yang netral, menurut gue tetaplah ke Tinte 2 untuk harga segini ya, ke 400-500 ribuan. Tetap aja ke Tinte 2 aja. Kalau mau nyari suara yang lebih fun dikit, mungkin yang lebih ke arah U-shape-ish, cari Tinte 2 Plus. Itu lumayan oke lah untuk di price range segini. SSR menurut gua, kecuali lu benar-benar kuping baja atau mungkin pendengaran lu kurang tajam gitu di daerah vokal perempuan, mungkin lu bisa ambil SSR. Selain itu, nah, terakhir gue lupa ngomongin soal konten dari box ini. Gue kebanyakan ngomong soal masalah audio segala macam, soal suaranya segala, tapi lupa sebutin ini. Jadi kalau lu beli SSR, lu dapat ini, dan lu box ini dengan waifu-nya, dan lu bisa beli dengan include acrylic stand yang ada waifu tersebut gitu ya. Bundle package gitu. Setahu gue itu limited edition, kayaknya sekarang udah nggak ada atau langka setidaknya. Ada sih memang orang gue kenal yang memang beli SSR ini murni karena pengen boxnya doang, walaupun gue kurang paham kenapa dia nggak print aja gitu ya. Tapi oke, gue bukan target marketnya mungkin, not judging, oke, I get it.
Selain itu si SSR ini kontennya nggak banyak ya, dia cuma dapat 8 lagi 4 pasang ear tips, dapat ear tips yang ke bawahan sini, dan itu ear tipsnya mirip banget sama spaceship yang original, standar ear tip Moondrop lah. Dapat dokumentasi bahasa Mandarin, kok nggak bisa baca itu, mesti ada tulisan di sini, super sangat tajam atau sesuatu berbahaya untuk kuping Anda, semacam itulah, tapi nggak ada di sini. Selain itu lo dapat pouch, bahannya kayak bahan jas hujan rasanya. Gua nggak tahu ini waterproof atau enggak, gua belum ngetes dan gua nggak mau ngetes karena gue terlalu malas untuk hal tersebut. Dan ya, ini sisa ear tips yang lo bakal dapat. Nggak banyak sih aksesorisnya, tapi ya dapat dipahami mengingat cuman harganya cukup ya relatif murah lah, 500-600 ribu. Gua nggak berharap banyak isi aksesorisnya. Dan ya, gua rasa gua nggak bisa review lebih banyak lagi soal si SSR ini. Gua rasa gua udah cover semuanya kayaknya. Dan memang disayangkan sekali review review pertama gue yang bahasa Indonesia review adalah Moondrop SSR, karena gue benar-benar gak senang sama ini IEM. Ya, gue bakal nge-link apa yang Brian pikirkan soal si ini, opini dia soal si Moondrop SSR. Gue cukup yakin dia bakal ngerant lebih panjang lagi soal SSR. Video dia biasa lebih panjang pada video gue. Ya kira-kira di sinilah bakal ada muncul lah linknya somewhere di layar. Dan ya, gue rasa itu aja. Like kalau lu like, subscribe kalau lu pengen konten lebih banyak kayak gini. Yeah, that's it. Thanks for watching. Bye bye.